Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Arifuddin dari Barokah Merpati Farm Temanggung. Peternakan kami beralamatkan di Dusun Ponoradan, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Trogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, awal mula saya beternak merpati itu sekitar tahun 2000 ya. Waktu itu saya masih SD, dan tentunya dulu belum banyak merpati kolong seperti saat ini. Bahkan di daerah saya itu dulu kebanyakan adalah merpati rumahan ya, merpati rumahan, merpati tinggian. Nah, kemudian saya mulai beternak merpati kolong dan mencoba untuk melatih merpati kolong ini baru beberapa bulan ini ya, yakni sekitar 3 bulan saya mulai beternak merpati kolong. Yang membuat menarik di dunia merpati kolong itu adalah saya melihat bahwa ada merpati yang kecepatannya baik ya, cc turunnya baik, tapi belum tentu juara ya. Kadang ada yang merpati losnya bagus, bawahnya nutup, itu malah kadang bisa juara. Nah, ini memberikan peluang yang sangat besar bagi semua kalangan, terutama ya, untuk memiliki kemungkinan untuk bisa podium ya di perlombaan merpati kolong. Nah, untuk itu itulah yang membuat saya tertarik, dan juga banyak merpati yang tidak hanya terah dari merpati terkenal, tapi anakannya bisa podium gitu ya. Jadi itulah yang menjadikan saya juga semangat, karena memang basic saya di tahun-tahun yang lalu adalah beternak ya. Maka kali ini pun saya mencoba beternak dan melatih ya. Tentu bahan-bahan ternak yang ada di kandang ini memang saya siapkan ya, tidak serta-merta merpati tidak serta-merta merpati pasar saja, tapi memang saya membeli bibit dari beberapa peternak, terutama ada beberapa merpati itu yang memang ada terah dari merpati ternama ya, seperti Thor, kemudian QQ, kemudian ada Mumbai Pluto, kemudian ada juga yang masih ada terah dari Garong. Nah, ini memang saya coba ramu ya, barangkali nanti di anakan-anakannya ini bisa ada merpati yang mungkin bagus ya. Nah, siapa tahu juga selain bagus nanti bisa bisa hoki ya, podium seperti itu. Tapi setelah saya belajar dari para senior, ternyata tidak semudah itu melatih merpati ya. Meskipun bahannya bagus, tapi sampai akhirnya itu belum tentu juga ya, karena memang butuh prosesnya itu tidak sebentar ya, harus telaten, mulai dari bagaimana kita memberikan pakan ya, untuk nutrisi merpatinya harus bagus, kemudian bagaimana merawat merpatinya ya, ketika sakit nanti bagaimana, ketika nanti kelelahan bagaimana, kemudian juga bagaimana porsi
apa ya, pemeliharaannya ya, bagaimana kita nanti nyeting apa tiap giringan itu, nyeting giringan merpatinya itu menjadi kunci merpati kita itu nanti bisa baik latihannya. Nah tentu harus selalu terkondisi ya, dari kandangnya, pakannya, kandangnya, kemudian pakan tambahannya, terus porsi latihannya. Nah ini juga saya masih belajar ya, karena baru beberapa player saja yang memang saya ngelatihnya dari nol, dan itu saya masih butuh banyak sekali belajar dari para senior, terutama di dunia merpati kolong ini. Karena ternyata ada porsi latihan di awal itu ketika saya masih belajar, oh ternyata terlalu terforsir, terlalu terburu-buru, ada yang terlalu lambat gitu ya. Jadi ya itulah proses ya, semuanya tetap selalu belajar dan belajar. Nah kemudian bagaimana menyiapkan merpati untuk lomba ya, untuk lomba harus bongkar atau cabut telur hari apa, kemudian bagaimana porsi latihannya sebelum lomba gitu kan. Kemudian harus berapa kali terbang nanti di hari Kamis, Jumat atau Sabtu minggunya hari H lomba itu harus bagaimana. Nah tentu ini kalau sementara ini saya belajar di merpati memang tidak bisa sendirian ya, memang harus kerja tim ya. Itulah bagaimana proses melatih merpati dari nol sampai nanti bisa lomba itu memang tidak mudah ya. Jadi jangan heran kalau mungkin merpati yang sering juara itu harganya bisa mencapai miliaran ya, karena memang dari ngerawatnya, dari ngelatihnya itu butuh waktu yang lama dan harus konsisten ya, harus konsisten. Itu jadi kunci para juara ya, mungkin seperti itu. Nah untuk di kandang barokah merpati sendiri ini memang kita baru gabung di dunia merpati kolong. Nah doakan semoga bisa konsisten, bisa silaturahim lah minimal, bisa kenal dengan para pecinta merpati kolong dimanapun berada. Dan harapan saya juga nantinya ada merpati-merpati yang mampu bersaing dari kandang kami itu ke kancah lomba nasional. Nah di kandang barokah merpati farm saat ini ada 14 pasang ya merpati yang kita latih, terdiri dari 3 pasang player, kemudian 3 pasang pelatih, dan 8 pasang piyek ya yang juga sedang proses kita latih. Itu piyek dari kandang kita, coba kita latih piyekan sendiri ya. Siapa tahu nanti juga ada yang bagus kualitasnya bisa kita lombakan. Nah sebagai pemula memang itu tadi, kita tidak terlalu berharap banyak di lomba karena kita tahu ya masih belajar, dan kita jadikan lomba yang mungkin nanti ketika ada player yang siap, lomba itu kita jadikan sebagai ajang silaturahim dan ajang untuk belajar ya, belajar dari teman-teman sesama penghobi merpati kolong. Terutama kita bisa melihat secara langsung merpati-merpati yang ada di
perlombaan yang bisa sampai podium itu seperti apa merpatinya dan seterusnya. Dan tentunya butuh konsistensi ya menurut saya di dunia merpati kolong itu. Ketika kalah ya jangan patah semangat, terus berjuang ya untuk kandang kita. Kalau mungkin di lomba merpati-merpati yang ada di kandang ini kualitasnya masih jauh ya, tentu kita juga berpikir untuk upgrade ya pelan-pelan merpati yang ada di kandang supaya nanti bisa bersaing dengan merpati-merpati yang lain. Nah, sebagai penutup, seperti nama farm kita Barokah Merpati Farm, semoga dengan beternak atau dengan terjunnya kita di dunia merpati itu membawa keberkahan, membawa keberkahan bagi kita terutama ya, dan bagi semua orang di sekitar kita. Dan tentu kita berharap dunia merpati ini semakin baik ya, dan semakin ramai ke depannya. Tetap semangat dan jangan lupa sholat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barokah merpati.